Ini mah urusan sejarah, urusan kamuflase tentang masalah para pahlawan bangsa, perusakan ideologi para pahlawan bangsa, biografi para pahlawan bangsa, kuburan para pahlawan bangsa. Itu langsung disebut bukan masa. Ini akhirnya begitu, otaknya cengeng, cerdas, nggak punya otak yang begitu, ya, nggak punya otak, zombie, semua mau dulu, nggak bahas masa, aing bahas nasar, aing bahas akal, siapa ngomong jangan bahas nasar, kan goblok, nanti nggak bahas sejarah, nggak bahas tentang jati diri bangsa. Saya ketika membahas masalah jati diri bangsa, membahas tentang sejarah yang dibelokkan, biografi pahlawan yang dipalsukan, tokoh-tokoh ulama, tokoh wali yang dirubah biografinya, silsilah sejarahnya. Jadi langsung yang otaknya ini pembahasan perbandingan, pembahasan perbandingan. Nah ini sejarah tentang bangsa kita. Kalau kamu orang yang melupakan bumi putra putri tertinggi ini, putra putri Indonesia, tapi kemudian kamu malah justru ikut serta membiarkan, mendukung, dan bahkan ikut serta melakukan propaganda untuk merubah sejarah bangsa Indonesia, sejarah para pahlawan bangsa Indonesia, sejarah para wali Nusantara, sejarah para ulama penyebar Islam di Nusantara, kemudian juga merubah kubur-kubur mereka. Apalagi kamu ikut menjadi pengkhianat bangsa dan kamu telah menyakiti seluruh putra-putri bangsa Indonesia, tapi para pahlawan bangsa tersebut, tapi para aulia, para ulama tersebut yang kamu rubah dan Anda menghancurkan reputasi mereka supaya memenuhi keinginan si pembuat propaganda ini. Lalu kita tahu itu, kita diam saja berarti kita juga pengkhianat atau bahkan ikut serta mendukung perilaku perubahan sejarah, mendukung perilaku untuk perubahan biografi para pejuang bangsa, para ulama dan para wali Nusantara yang terdahulu. Tindakan-tindakan yang seperti ini akan menghancurkan kita sebagai bangsa Indonesia, jati diri bangsa Indonesia. Kalau kita orang Indonesia ikut serta dan tindakan itu, mendukung itu berarti pengkhianat. Tidak ada yang ahli pengkhianatnya seperti itu. Nggak pakai awal-awal pengkhianatnya seperti itu. Mengkhianati para leluhur, mengkhianati para pejuang bangsa, para pahlawan bangsa, mengkhianati para pendiri bangsa, mengkhianati leluhur Nusantara, dan mengkhianati para wali dan para ulama yang membawa Islam ke Indonesia, yang telah mengislamkan mayoritas Nusantara. Kita tahu diri seperti itu. Ada sebuah tujuan yang buruk di balik tujuan ini. Ingin melakukan perbudakan spiritual, perbudakan gaya baru, ingin membentuk sebuah pengkastaan agar yang lain. Kami pernah majikan kalian ente kalau bukan karena ada anaknya itu tidak akan jadi kiai, siapa yang jadi kiai? Aku turunan. Kamu aja nggak adil, aku turunan. Ngapain kamu mendeklar orang lain? Pakai nama Rasul atau yang lain sebagainya. Kamu aja yang baik yang benar. Ada orang lahir di Indonesia, apalagi mungkin keturunan orang Indonesia juga. Jangan-jangan keturunan pengkhianat dulu yang ikut serta mendukung dan aku seperti itu. Karena genetik itu pengkhianat keturunannya akan ada yang jadi pengkhianat juga. Kuat genetik, makanya jangan asal. Sehingga Rasul pernah berpesan dalam pencarian teman hidup, pasangan. Kata Rasul, ikhtaru lil qafikum fa inna lillahi
Pilihlah wadah-wadah sperma kalian, maksudnya pasangan ibu kalian, selektif. Karena yang namanya keringat itu basah, genetik itu kuat. Genetik itu kuat. Orang tuanya sombong, anaknya bisa. Leluhurnya orangnya sombong-sombong, keturunannya bisa seperti itu juga. Leluhurnya orang-orang tawadhu, turunannya kemungkinan besar juga bisa menjadi orang-orang yang tawadhu, bersahaja. Leluhurnya tukang tipu, anak turunannya kemungkinan akan banyak yang jadi tukang tipu, tukang badul. Jadi makanya al-baduliyah